Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, Rasul Paulus masih memberikan nasihat bagi jemaat Tuhan mula-mula ketika mereka akan menghadapi penganiayaan, penghinaan, penderitaan. Mungkin hari-hari ini banyak jemaat Tuhan pada zaman sekarang, saudara dan saya, gereja Tuhan, mungkin menghadapi banyak sekali tantangan dalam kehidupan iman kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pengharapan. Keinginan Rasul Petrus adalah memberikan pengharapan, menjaga iman kita, memberikan kehidupan kita yang tetap penuh sukacita di tengah-tengah tantangan. Saudara, hidup bagi Kristus bukan sesuatu yang mulus-mulus saja. Itu akan terjadi ketika kita di surga nanti, dan itu adalah harapan kita yang terberkati sementara kita di dunia ini. Rasul Petrus ingin kita tahu bahwa penderitaan akan kita alami karena Yesus sudah menderita, memberikan teladan buat kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara, Rasul Petrus ingin mengatakan, jangan kaget, jangan heran, jangan bingung terhadap penderitaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Karena Rasul Petrus ingin menjelaskan bahwa penderitaan yang benar sebagai pengikut Tuhan, menjalankan iman yang benar adalah bukti bahwa saudara sungguh-sungguh mengabdi kepada Kristus. Itu adalah tanda bahwa penderitaan yang kita alami adalah tanda bahwa saudara sedang menyenangkan hati Tuhan dengan kesetiaan saudara mengikuti Kristus. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, saudara pasti akan mendapat tantangan dari dunia, dari manusia, terutama karena semuanya dilakukan oleh iblis yang tidak senang kesetiaan saudara, yang tidak senang akan anugerah roh dalam kehidupan saudara. Ayat ke-13 dan 14 menjelaskan lebih lagi prinsip-prinsip kerajaan Allah tentang hidup yang menderita sebagai pengikut Kristus. Ayat 13 mengatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada saat Ia menyatakan kemuliaannya. Ini adalah prinsip kerajaan Allah dalam hal penderitaan. Yang pertama, kita disebut berbahagia kalau kita mengambil bagian dalam penderitaan. Penderitaan mungkin disebabkan banyak sekali alasan, kebodohan kita, ya kelalaian kita, menderita akan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menderita, yang mengambil bagian dari kehidupan kita sebagai umat percaya, penderitaan Kristus, saudara, kita disebut berbahagia. Itu adalah bukti bahwa kita sedang menjalani prinsip-prinsip kerajaan Allah dan kita disebut berbahagia. Saudara, saya percaya saudara dan saya, kita pernah mengalami itu, dan saudara begitu sukacita, bergembira, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita walaupun kita menderita. Itu karena kita tahu kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, meneladani. Ketika Kristus mengasihi, Dia menderita. Ketika kita saat ini menderita, kita tetap mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dan ada rasa bahagia sukacita yang begitu dahsyat. Prinsip yang kedua, di ayat ke-14 mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara sekalian, ini prinsip kedua yang mengatakan kita berbahagia, bersukacita, karena itulah bukti di tengah-tengah penderitaan itu ada sukacita karena roh Allah ada dalam kehidupan kita, bahwa roh itu sungguh ada. Saudara, ketika kita menderita akan hal-hal yang lain, saudara, ketika kita sungguh-sungguh menderita dan tidak ada sukacita karena tidak ada roh Allah dalam kehidupan kita. Ketika ada roh Allah dalam kehidupan kita yang ada kuasa, ada penghiburan. Saudara, ketika kita mengalami pengkhianatan, ya kita mengalami pertentangan, kita tetap disebutkan firman Tuhan, dijamin firman Tuhan, kita akan berbahagia. Dan ketika roh Allah ada, tantangan apapun, kita tetap melayani, kita tetap menolong orang, kita tetap membagikan waktu bagi orang saat kita menderita. Karena ada roh Allah
Itu adalah bukti kekuatan yang dari surga memberikan terus-menerus bagi kita. Ketika kita sedang menderita, saudara akan tetap melayani di gereja, melayani, menolong orang dimanapun saudara berada, sekalipun saudara berjalan dalam kesusahan hidup saudara. Karena roh yang ada dalam kehidupan itu, dikatakan roh kemuliaan, akan menolong saudara, menguatkan saudara. Inilah saudara, penderitaan sebagai umat Tuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Karena kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, karena roh Allah ada dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebagai pengikut-Mu Tuhan, kami tahu ada roh Allah dalam kehidupan kami. Dan kami harus mengikuti teladan Kristus, menderita, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan kami semua, jemaat Tuhan, agar kami tetap menerima pahala itu Tuhan, yaitu kebahagiaan, sukacita, bahkan ketika kami menderita dalam menghadapi tantangan kehidupan kami. Kuatkan iman setiap kami, agar kami tetap teguh, agar kami melakukan segala kebenaran sesuai dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya doakan saudara tetap berbahagia di tengah-tengah penderitaan saudara. Ingat, saudara sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara ada roh kemuliaan, yaitu roh Allah dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.